Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan suatu materi dengan judul berperilaku terhadap sesama. Di sini ada anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, saya Fadli Ramdhani dengan NIM 113210060 asal dari Bandung, Jawa Barat. Lalu ada rekan saya, Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM 113210061 asal dari Tuban, Jawa Timur. Langsung saja menginjak ke materi. Di sini ada latar belakang. Islam memiliki ajaran yang membentangkan dua bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hubungan tersebut adalah yang pertama ada hubungan kepada Allah atau yang sering kita kenal dengan hablum minallah, dan yang kedua adalah hubungan terhadap sesama manusia yang sering kita kenal dengan hablum minannas. Hubungan kepada Allah sangatlah penting, akan tetapi kita tidak boleh melupakan juga hubungan antar manusia sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tabrani serta Baihaqi dari Jabar bin Abdillah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berperilaku baik terhadap sesama manusia adalah sedekah. Berperilaku terhadap sesama. Berperilaku baik terhadap sesama adalah suatu bentuk sosial, baik itu perbuatan atau perkataan kepada sesama manusia. Menurut pandangan Islam, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Tabrani dari Jabir bin Abdillah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya sebutkan di awal, pernah bersabda bahwa berperilaku baik terhadap sesama manusia adalah bentuk sedekah. Hal ini menyimpulkan bahwa berperilaku baik terhadap manusia dapat mendatangkan banyak manfaat bagi diri kita sendiri. Sebagaimana yang dilafadzkan dalam surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Selanjutnya adalah contoh berperilaku baik terhadap sesama. Yang pertama, contoh berperilaku baik terhadap umat manusia. Contoh yang pertama adalah berperilaku jujur. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, bersikap adil dalam mengambil keputusan. Yang keempat, tidak main hakim sendiri. Yang kelima, toleransi antar umat beragama. Yang keenam, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan status sosial. Yang ketujuh, mendengarkan nasihat dan saran orang lain. Yang kedelapan, ikut bermusyawarah dan bekerja sama menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua adalah contoh berperilaku baik terhadap umat muslim. Contoh yang pertama adalah ikut membantu tetangga jika punya acara keagamaan seperti pengajian dan lain-lain. Yang kedua, mengajari teman yang tidak bisa mengaji. Yang keempat, ambil andil dalam pengurusan jenazah. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan kurban. Yang keenam, memberi hidangan buka puasa, dan lain-lain. Manfaat berperilaku baik terhadap manusia. Dalam segi spiritual, manfaatnya adalah memberikan ketentraman dan ketenangan batin. Dari segi kesehatan, datangkan kebahagiaan sehingga membuat tubuh lebih sehat. Dari segi hidup dalam kedamaian atau life in peace adalah menciptakan kerukunan antar umat manusia dan mempererat silaturahmi. Dari segi perilaku baik atau good deeds adalah sebuah kebaikan yang akan menularkan kebaikan lainnya atau biasa disebut domino effect.
Dampak jika tidak berperilaku baik terhadap sesama manusia. Dampak yang pertama, dikucilkan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, ketika ada masalah, tak ada yang ingin membantu. Yang keempat, orang lain tidak menghormatimu. Kisah teladan sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Samamah adalah sahabat yang mungkin kisahnya bisa kita jadikan pelajaran tentang berbuat baik terhadap manusia. Samamah menghabiskan beberapa hari bersama Rasulullah, kemudian pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Saat itu Makkah masih berada di bawah kekuasaan Quraisy. Orang-orang menghampirinya dan mengepungnya. Pedang sudah terayun-ayun mengintai kepala dan lehernya. Salah seorang dari kerumunan itu berkata, "Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Dia adalah penduduk Imamah. Tanpa suplai makanan dari Imamah, kita tidak akan hidup." Samamah menimpali, "Tetapi itu saja tidak cukup. Kalian telah sering menyiksa Muhammad. Pergilah, kalian menemuinya dan minta maaflah pada beliau dan berdamailah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum dari Imamah masuk ke Makkah," kata Samamah. Lalu Samamah kembali ke kampung halamannya dan ia benar-benar menghentikan suplai gandum ke Makkah. Bahaya kelaparan mengancam penduduk Makkah. Para penduduk Makkah mengajukan permohonan kepada Rasulullah. "Wahai Muhammad, engkau memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak tetangga. Kami adalah sanak saudaramu. Akankah engkau membiarkan kami mati kelaparan dengan seperti ini?" Seketika itu pula Rasulullah menulis surat kepada Samamah, memintanya untuk mencabut larangan suplai gandum ke Makkah. Samamah dengan rela hati mematuhi perintah tersebut. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa Samamah berperilaku baik sesama manusia, meskipun orang lain itu bukan beragama Islam. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jazakumullah khairon kasiron. Oke, presentasi kali ini saya akan tutup dengan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.